Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan menjelaskan salep kaki diabetik dan krim ulkus decubitus. Apa kalian tahu apa kaki diabetik? Kaki diabetik merupakan kondisi ketika kadar gula darah terlalu tinggi yang berujung kerusakan saraf, sehingga membuat penderita diabetes tidak bisa merasakan sakit atau sensasi ganjil ketika kaki mengalami luka, sehingga menyebabkan luka semakin parah dan tidak terawat. Adapun patofisiologi dari kaki diabetik seperti neuropatik perifer, perlawanan yang terganggu terhadap infeksi, trauma, dan kelainan bentuk kaki merupakan penyebab umum dari kondisi kaki diabetes. Komplikasi mengakibatkan terbentuknya kepala pada kaki yang akan berubah menjadi ulkus kaki. Tujuan pembuatan kaki diabetik untuk mengetahui pengaruh edukasi perawatan kaki dengan upaya resiko Vogt-Alker pada diabetik. Adapun dengan penanganan kaki diabetik adalah sebagai berikut. Dan bisa kita lihat di sini kita mempunyai 3 formula sediaan. Untuk evaluasi salep kaki diabetik terdapat 3 uji. Yang pertama uji daya sebar, yang kedua uji daya melekat salep, dan yang ketiga uji kemampuan proteksi. Adapun standar evaluasi salep, yang pertama uji daya sebar, tujuan untuk mengetahui luas penyebaran salep kaki diabetik yang dioles pada kulit. Standar yang baik yaitu 5-7 cm. Yang kedua uji daya melekat salep dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan salep melekat pada kulit. Semakin lama melekat maka semakin baik, dengan standar tidak kurang dari 4-5 detik. Yang ketiga uji kemampuan proteksi, tujuan untuk mengetahui salep melindungi kulit dari pengaruh luar seperti debu, kotoran, sinar matahari. Standar tidak dapat noda pada kertas saring. Untuk hasilnya bisa dilihat. Dengan hasil dari salep bisa kita lihat di sini. Krim ulkus decubitus. Ulkus decubitus, luka akibat berbaring dalam jangka waktu lama, bisa sulit untuk diobati. Perawatan termasuk membersihkan dan memplester luka dibarengi dengan pengurangan tekanan pada luka itu dengan cara sering mengubah posisi berbaring. Patofisiologi dari ulkus decubitus merupakan sebuah proses kompleks yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Yang pertama yaitu tekanan. Tekanan menimbulkan iskemi jaringan yang dapat memperberat jaringan, menimbulkan efek inversibel pada jaringan. Apabila terus-menerus akan menimbulkan cedera pada jaringan yang bersifat inversibel. Yang kedua yaitu gesekan. Gesekan yang terjadi antara kulit dan permukaan seperti spray, ranjang, roda, kursi, dan sebagainya secara terus-menerus akan menyebabkan luka pada penderita. Yang ketiga gaya geser. Kekuatan geser akan berkembang ketika terjadi perlengketan pada kulit yang bergesekan pada permukaan lain. Yang keempat, kelembaban. Lingkungan yang lembab akibat urin maupun dryness luka dapat meningkatkan risiko terjadinya peningkatan kerusakan yang disebabkan oleh tekanan. Yang kelima yaitu malnutrisi. Faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya luka, tekanan, infeksi, edema, dan faktor yang masih belum dapat diketahui secara jelas. Adapun pencegahan dan pengobatan ulkus decubitus adalah sebagai berikut. Untuk formula sediaan krim ulkus decubitus yang kita pakai yaitu dengan bahan ketoprofen, lidocain, aloe vera, phenytoin, dan paslin album. Untuk evaluasi krim ulkus decubitus itu sendiri bisa dilihat sebagai berikut. Standar evaluasi krim ulkus decubitus terdapat 6 uji, yaitu uji organoleptik dengan standar bentuk dan warna, bau harus sama dengan sediaan yang lain. Yang kedua uji homogenitas, standar sediaan harus homogen. Yang ketiga uji pemeriksaan stabil, dengan standar sediaan harus tidak terjadi pemisahan, yang artinya sediaan krim menunjukkan stabil. Yang keempat uji pH, standar 4,5-6,5. Yang kelima uji daya cuci krim, standar semakin air sedikit digunakan maka daya tercuci krim semakin baik. Yang keenam uji daya penyebaran, standar daya sebar yang baik yaitu 5-7 cm.
Hasil dari praktek krim ulcus decubitus dinyatakan baik. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum.